Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami RPCD Channel yang kembali membahas tentang keamanan pangan, seputar keamanan pangan yang akan kita konsumsi atau kita suguhkan untuk keluarga kita. Sahabat sehat, perlu kita ketahui bahwa pangan itu dibutuhkan setiap manusia, ya. Jadi perlu kecermatan kita dan ketelitian kita untuk mendapatkan pangan tersebut agar dalam keadaan aman, terhindar dari cemaran-cemaran yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Sahabat sehat, bahwa belakangan ini jajanan-jajanan yang dijual, dijajakan oleh para pedagang-pedagang, baik itu di sekolah maupun di pinggir jalan, tidak terlepas dengan upaya mereka untuk menampilkan jajanan yang mereka sajikan dalam kondisi yang segar, ya, cerah dan berbagai macam bentuknya. Artinya singkatnya adalah daya tarik dari dagangan yang akan mereka jajakan untuk menarik konsumen. Maka dari itu, sahabat sehat, perlu diperhatikan bahwa dalam proses yang dilakukan oleh para produsen, pembuat jajanan dan lainnya, apakah itu berupa makanan atau minuman, tidak terlepas dengan apa yang disebut dengan BTP atau bahan tambahan pangan. Pemerintah sebenarnya, sahabat sehat, sudah mengatur berdasarkan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Misalnya Permenkes Republik Indonesia nomor 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Kemudian dilakukan sebuah revisi dari Permenkes RI nomor 722 garing Menkes garing per garing 9 Romawi garing 88 tentang bahan tambahan pangan. Sebenarnya pemerintah sudah menetapkan regulasi-regulasi tersebut tentang bahayanya bahan tambahan pangan atau BTP terhadap pangan-pangan yang diperdagangkan, baik itu berupa makanan siap saji atau makanan lainnya, serta minuman-minuman. Apa sajakah bahan tambahan pangan itu? Banyak kategori bahan tambahan pangan itu, ya. Namun sebelum kita lanjutkan, sahabat sehat, bahwa melalui regulasi Permenkes tersebut, sebenarnya pemerintah sudah melakukan pengklasifikasian golongan bahan tambahan pangan, kemudian jenis bahan tambahan pangan, kemudian bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, kemudian label, ya, pemberian label pada setiap kemasan-kemasan, kemudian pembinaan dan pengawas, kemudian ketentuan peralihan dan berbagai macam lainnya. Golongan BTP itu sangat banyak sekali, sahabat sehat, sangat banyak sekali. Apa sih manfaat dari bahan tambahan pangan yang diberikan oleh produsen terhadap pangan yang mereka jajakan atau pangan yang mereka jual atau minuman yang mereka jual? Perlu diketahui bahwa, sahabat sehat, bahan tambahan pangan yang dicampurkan kepada pangan, apakah itu dalam bentuk bubuk atau cairan, itu akan merubah warna, ya, akan merubah warna. Apakah dia berwarna kuning, berwarna hijau, berwarna merah, ya, dan sebagainya. Jadi bahan tambahan pangan ini sebenarnya dan merupakan bahan campuran yang diberi kepada pangan atau minuman tersebut agar menarik dipandang, menarik dilihat, sehingga menjadi daya tarik
agar konsumen mencoba untuk mencicipinya. Tetapi sahabat sehat perlu diketahui bahwa bahan pewarna ini antara lain misalnya pewarna kuning, ya. Dia dibedakan bahan pewarna ini berbahan pewarna buatan dan bahan pewarna alami. Bahan pewarna buatan inilah yang sebenarnya sahabat sehat membahayakan terhadap kesehatan tubuh kita, ya. Jadi sebenarnya pemerintah telah melakukan atau membuat regulasi dengan ketentuan diperbolehkan, regulasi yang berbunyi diperbolehkan untuk menggunakan bahan tambahan pangan dengan batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan, artinya dalam batas yang wajar. Jadi sekali lagi bahwa pewarna itu ada dua, pewarna sintetis atau pewarna yang dibuat, dan pewarna alami atau yang disebut dengan pewarna natural, ya. Sekali lagi bahwa bahan tambahan pangan apabila digunakan melebihi dari batas maksimum penggunaan dalam kategori pangan, maka dia akan bersifat merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang menyebabkan yang bersifat karsinogen, ya, artinya perpindahan, mutasi, ya, dan sebagainya. Ada yang bersifat sehingga bersifat karsinogenik dan sebagainya, ya. Jadi istilah karsinogen berkaitan erat dengan yang disebut dengan kanker, ya. Artinya karsinogen adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya kanker, sedangkan karsinogenik adalah sifat dari aktivitas karsinogen tersebut atau zat tersebut untuk memicu pertumbuhan terjadinya kanker, terbentuknya kanker di dalam tubuh manusia. Jadi zat karsinogen dapat menyebabkan kanker dengan mengubah metabolisme sel atau merusak DNA sel secara langsung, sehingga menyebabkan sel tersebut akan mengganggu proses biologis normal di dalam tubuh, ya. Jadi sahabat saya perlu berhati-hati dalam dalam memilih pangan, apakah dia mengandung bahan pengawet, apakah mengandung bahan pewarna, atau mengandung bahan pemanis buatan. Kalau pemanis pewarna buatan itu ada 4 sahabat sehat yang perlu diketahui. Pertama adalah karamel, kemudian beta karotin, kemudian klorofil dan kurkumin, ya. Kalau karamel itu adalah warna coklat gelap dan merupakan hasil dari hidrolisis atau pemecahan karbohidrat gula pasir, kemudian laktosa dan sirup malt. Sementara untuk beta karotin itu menghasilkan warna jingga sampai merah, biasanya digunakan untuk mewarnai produk-produk minyak dan lemak seperti minyak goreng dan margarin. Nah, untuk beta karotin itu dapat diperoleh melalui pangan, ya, seperti misalnya terdapat pada wortel, pepaya, sayur dan daun berwarna merah atau berwarna oranye, ya. Sementara untuk bahan tambahan warna berupa klorofil menghasilkan, ya, warna hijau yang diperoleh dari daun seperti daun suji, daun pandan, daun katu dan sebagainya. Ini banyak digunakan untuk tambahan pewarna untuk makanan yang alami. Kemudian kurkumin berasal dari kunyit. Nah, kita ketahui bahwa kunyit itu berwarna kuning. Nah, biasanya untuk ke makanan-makanan yang kita inginkan warnanya berwarna kuning, seperti misalnya makanan berupa nasi kuning, ya. Nasi kuning itu berwarna kuning. Itu ada 2 macam, harus kita perhatikan, harus kita bisa bedakan apakah warna ini dari kunyit atau pewarna sintetik yang ditambahkan, ya. Jadi
berhati-hati sahabat sehat terhadap pewarna-pewarna yang disajikan terhadap pangan yang dijual. Maka perlu kita ingatkan, ya, perlu kita ingatkan bahwa anak-anak yang sering melakukan jajan, ya, artinya pangan jajanan yang dijual di sekolah-sekolah atau yang muter-muter di kampung, ya, muter-muter di perumahan, perlu kita perhatikan, perlu kita lihat apakah dia mengandung pewarna atau tidak. Pewarna yang dimaksud adalah apakah pewarna natural atau pewarna alami atau pewarna sintetik atau pewarna buatan. Jadi sungguh harus berhati-hati sahabat sehat agar anak-anak kita terhindar dari pangan-pangan yang meracuni tubuhnya, yang menyebabkan terganggunya kesehatan mereka di usia-usia di atas 30 barangkali atau di atas 40. Memang pada saat mereka mengkonsumsi, dampak daripada pewarna itu tidak akan langsung terlihat. Dia akan terjadi akumulasi penumpukan dan terus tahun ke tahun, hingga pada usia tertentu pada saat tubuhnya sudah tidak mampu lagi untuk membendung dari bahaya cemaran itu, maka akan timbullah dampak daripada bahan-bahan yang kita konsumsi yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya tersebut. Jadi sekali lagi sahabat sehat perlu berhati-hati, perlu kita waspadai, perlu kita berikan edukasi kepada anak-anak kita agar mereka terhindar daripada bahan-bahan tambahan berbahaya, apakah itu berupa bahan tambahan berupa pewarna atau pemanis buatan. Sekali lagi sahabat sehat, semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti dan memberikan edukasi kepada anak-anak kita agar mereka terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya dari makanan yang mereka konsumsi, baik itu di sekolah maupun di sekitar kita. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat dan semoga menjadi acuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.